lahir dua kali. Makanya Nikodemus ya agak protes sama Tuhan. Tuhan, memangnya saya yang sudah jenggotan putih ini harus masuk ke perut ibu lagi supaya dilahirkan kembali? Kamu ini pengajar Israel nggak ngerti hal ini, nggak ngerti hal ini. Yesus sedang berbicara tentang kelahiran kembali, bahwa yang apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus dilahirkan oleh roh. Saudara harus dilahirkan dari roh dalam kelahiran baru. Haleluya, haleluya, ya haleluya. Dikandung oleh seorang darah, anak Maria. Saudara-saudara, ya, wow. Tahu saudara bagaimana kejadian janin di dalam perut seorang? Itu ovum ketemu dengan spermatozoon, terjadi ledakan, maka reaksi kimia terjadi. Wah, ini bahasanya agak jelimet sedikit, saudara-saudara. Tahu lah, ovum tahu nggak? Bloknya ibu, saudara-saudara, yang keluar dari indung telur seorang ibu, ketemu dengan spermatozoon bapak, mama, ketemu bapak, saudara-saudara, terjadi ledakan. Nah, ovum ya membentuk satu sel yang kemudian karena dibuahi hidup, terjadi pembelahan sel karena hidup. Sel satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi apa? 16 jadi 32, 30 jadi 64 pakai kalkulator saya, saudara-saudara, agak mumet saya, saudara-saudara. Ya, lalu saya melihat ya di buku kebidanan ipar saya. Haleluya. Istrinya Pak Simanjuntak Daud, saudara-saudara. Ya, saya lihat buku kebidanan sebuka. Saya penasaran, janin itu pertumbuhannya gimana sih? Ya, saya lihat itu janin umur 3 bulan, nonong kayak kecebong. Hidungnya belum ada, tapi dia hidup. Matanya belum ada, telinganya belum ada, bibirnya belum kelihatan, tangannya nggak tahu kayak kecebong, cuma ekornya lirik, begitu jelek sekali kita semua. Waktu umur 3 bulan di perut ibu. Yesus punya proses sama, tapi ketidaksamaannya saya ini akibat ovum ketemu spermatozoon bapak saya. Tapi Yesus tidak. Dia lahir dari Roh Kudus, bukan dari perbuatan seorang laki-laki. Tapi prosesnya sama. Prosesnya sama. Baru kemudian 7 bulan lengkap. Alisnya kelihatan, hidungnya mancung kayak Bapak Pendeta Sitorus, saudara-saudara. Haleluya. Ya, kemudian tangannya jerisinya semua. Lalu orang Jawa 7 bulan, 7 bulanin selamatan. Saudara-saudara, kenapa? Karena sudah lengkap. Tinggal tunggu matengnya saja 2 bulan 10 hari. Saudara-saudara, menggenapi ya apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Yesus. Dia lahir di Bethlehem, ya, ini ranjanya, ya, seorang anak bayi dibungkus oleh lampin, diletakkan di itu. Semua tertulis tentang dia di dalam Alkitab, saudara-saudara. Haleluya. Wow. Sampai matinya tertulis dalam Alkitab. Kebangkitannya tertulis dalam Alkitab. Naik ke surga tertulis dalam Alkitab. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa tertulis dalam Alkitab. Akan datang kembali 2 kali tertulis dalam Alkitab. Akan menjadi raja 1000 tahun di dunia ini tertulis dalam Alkitab. Wow, tertulis dalam Alkitab, saudara-saudara. Haleluya. Kemudian, maka manusia jelmaan firman terus menjalani jalannya kehidupan yang telah ditulis di dalam Alkitab. Lalu dia sampai ke mana? Sampai ke kayu salib untuk mati di situ, disembelih, menggenapi domba jantan, menggenapi sapi, burung tekukur, saudara-saudara, sebagai korban keselamatan. Itu bayangan, tapi hakikat keselamatan itu ada di dalam kematian Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Kayak kembali ke pembelahan saya itu tadi, membelah dia, tung, jadi hidung saya.
belum karena ada hidup, terjadi pembelahan. Saya hidup ya, jadi telinga, jadi mata, jadi kaki, jadi jempol, jadi telunjuk, jadi tengah, telinga, dan seterusnya, saudara-saudara. Haleluya. Semua masing-masing dengan fungsinya. Semua masing-masing dengan fungsinya. Saya baca lagi ya di dalam buku biologi kelas 2 SMA. Di situ didapatkan apa? Tentang benih. Dan kemudian ada sesuatu yang disampaikan dan saya tangkap sebagai kebenaran. Semua yang hidup mempunyai dua ciri. Semua yang hidup mempunyai dua ciri. Apa itu? Ciri yang pertama, dia bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Pertambahan volume. Ciri yang kedua, berkembang. Berkembang itu artinya apa? Terspesialisasinya sel-sel. Terspesialnya sel-sel dalam fungsi di tempatnya. Itu berkembang. Nah, saudara juga yang telah mendapat anugerah hidup yang kekal. Tanda saudara mempunyai hidup yang kekal, saudara juga akan bertumbuh, mempunyai pertambahan volume, berkembang. Saudara akan terspesialisasi menjadi sesuatu pada tempatnya dalam fungsinya. Sampai di sini saya yakin saudara masih bingung. Ya, sampai di sini saya yakin saudara masih bingung. Karena ini pengajaran. Natal kasih pengajaran. Puji Tuhan, saudara-saudara. Memang itu spesialisasi saya. Kasih pengajaran aja, saudara-saudara. Haleluya. Nah, sekarang saya kembali ke Yesus yang mati di atas kayu salib. Hakikat keselamatan itu sudah selesai. Di kayu salib dia disembelih. Kalau dia mati, apa yang terjadi? Darah tercurah, tubuh terpecah. Tiap minggu pertama perjamuan kudus saudara terima. Dan pendeta seringkali berkata, setelah ambil roti diangkat, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu ambil cawan, inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Bicara apa? Bicara tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Dan Paulus berkata, seberapa banyak kamu makan dan minum perjamuan kudus ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Haleluya. Sekarang saya kembali bahwa saudara diberkati untuk menjadi berkat. Saudara diberkati. Abraham diberkati. Diberkati dengan apa? Diberkati dengan apa? Dengan ucapan berkat, dengan janji. Abraham, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Abraham melihat ke dirinya. Tuh, udah cepet saya. Dia ngelirik istrinya. Udah kocak, tahu kocak. Udah 90 tahun. Paulus katakan dalam Roma pasal 4, Abraham tidak punya modal untuk membuat keturunan, untuk menjadi bapa banyak bangsa. Adam sebagai seorang laki-laki sudah sangat-sangat lemah, tapi Abraham percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, berkat yang keluar dari mulut Allah pasti jadi, seperti berkat yang keluar dari mulut Yakub terhadap Yehuda, Tuhan kerajaan tidak akan lepas daripadamu sampai dia yang berhak atasnya datang. Saudara-saudara, pasti jadi. Ya, Abraham percaya itu, dan bukan hanya percaya, berharap untuk menjadi bapa banyak bangsa, dan hal itu kemudian diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa yang akan menempatkan saudara?
bersumber dari mana kebenaran yang menempatkan saudara. Kita ini diselamatkan oleh kasih karunia, betul tidak? Betul tidak? Nah, haleluya. Ketika Abraham percaya kebenaran yang keluar dari mulut Allah untuk menjadi bapak banyak bangsa, menjadi bapak banyak bangsa itu adalah kasih karunia yang diberikan kepada Abraham, yang dianugerahkan kepada Abraham. Sesuatu yang tidak mungkin Abraham bisa raih dengan kemampuannya, karena tubuhnya sudah sangat lemah untuk punya keturunan. Saudara-saudara, tapi karena percaya dan berharap, haleluya, ya, kebenaran yang keluar dari mulut Allah, oh, itu terjadi. Abraham menjadi bapak banyak bangsa. Itu kasih karunia yang diberikan kepada Abraham. Saudara punya tempat, saudara punya identitas, saudara punya hubungan. Hancur karena dosa, tapi mau tidak mau harus dipulihkan kembali. Dan Yesus datang untuk memulakan itu. Dengan apa? Dengan mempersembahkan tubuhnya. Tubuh yang dikandung oleh perawan Maria itu dipersembahkan. Yang bayangannya itu ada dalam perjanjian lama. Anak domba, sapi, burung terkukur dan lain sebagainya. Korban sembelihan, korban bakaran itu bayangan dari tubuh yang dikandung oleh perawan Maria itu. Dipersembahkan untuk apa? Untuk mengkuduskan saudara satu kali untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, darahnya, kebenaran seperti apa yang keluar dari darahnya, kasih karunia seperti apa yang mengalir dari kebenaran darahnya. Paulus menyampaikan kepada kita bahwa kita ini diperdamaikan dengan Allah di dalam darah Yesus. Pernah baca ayatnya? Bahwa kita diperdamaikan dengan Allah, ya, di dalam darah. Oleh darah saudara dibenarkan, oleh darah saudara dikuduskan, oleh darah saudara disucikan. Kalau saudara dikuduskan, saudara disucikan, saudara dibenarkan, artinya saudara dilayakkan. Untuk apa? Untuk ada di tempat itu. Lalu sekarang tempat itu apa? Paulus katakan seperti ini, kita ini anggota-anggota tubuh Kristus. Allah telah memberikan kita, ya, suatu tempat khusus pada tubuh. Allah memberikan kepada kita suatu tempat khusus pada tubuh. Tubuh yang dipersembahkan itu loh, untuk menguduskan saudara. Artinya saudara dikuduskan di tempat yang diberikan secara khusus pada tubuh Yesus, tubuh Kristus. Saudara dan saya punya tempat khusus. Masing-masing kita punya tempat khusus. Tempat itu Eden bagi saudara. Tempat itu adalah bait Allah, di mana Allah berdiam di dalamnya. Tempat itu adalah tubuh Kristus. Masalahnya, saudara sebagai orang Kristen sudah sekian puluh tahun, tahu tidak bahwa saudara punya tempat khusus pada tubuh itu? Sadar tidak keberadaan kita di tempat itu? Sadar tidak? Ini memang sadar, saudara-saudara. Ya. Sadar tidak? Saudara punya tempat khusus. Saudara punya kesadaran tidak ada di tempat khusus itu. Wow. Saya dulu sempat bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, saya anggota tubuh. Tempat saya ada di mana pada tubuh itu? Saya tanya dengan haus dan lapar ingin tahu. Dan Tuhan jawab. Saya baca di dalam Roma pasal 12, yang melayani hendaklah melayani. Kaget saya. Sepertinya ayat ini, satu ayat ini melontar keluar khusus untuk saya. Saya nengok ke diri saya sendiri. Model begini, mau jadi pendeta. Aduh. Orang cita-cita saya ini mau jadi konglomerat, jadi orang kaya. Tempat saya itu di rumah saya ada 3 tempat api. Pagi sore papi saya itu rajin sekali sembahyang teh. 4 hio. 1, 2, 3. 1 di depan rumah menghadap Gunung Sumbing. Jadi di otak saya dari kecil isinya cuma
orang Cina itu bangun tidur, sweet yang dia ambil. Saudara-saudara. Gitu, saudara. Ya. Saya cita-cita jadi konglomerat. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu, saya punya tempat khusus pada tubuh itu, ya, yang melayani, adalah melayani. Artinya saya harus buang jauh-jauh mau jadi konglomerat. Keinginan saya jadi konglomerat harus dibuang jauh-jauh. Dan itu memerlukan pergumulan panjang, saudara-saudara. Pergumulan untuk melakukan kehendak Tuhan itu lewat pergumulan, nggak gampang. Ini kehendak Tuhan langsung sambil kita hehehe, kita bisa mengerjakan. Tidak, untuk mengerjakan melakukan kehendak Tuhan ada pergumulan. Berbulan-bulan saya bergumul. Akhirnya saya menyerah karena saya juga lagi mempunyai damai sejahtera. Masa bodoh Tuhan. Walau kuat kau bah buyut katanya, saudara. Masa bodoh Tuhan. Haleluya. Saya langsung pergi ke pendeta saya. Om, kamu sekolah kita. Woi, ojo main-main. Sekolah kita kok baru. Berangkat C. Tes bisa 1 tahun. Wah, saudara sidom. Akhirnya saya paksa dia untuk keluarkan rekomendasi untuk saya pergi ke sekolah Alkitab. Sampai di sekolah Alkitab, mau jadi apa? Masa depan saya seperti apa? Orang ngerti. Yang tahu hanya menyerah sama Tuhan. Wes masa bodoh Tuhan, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Dan saya tidak pernah menyangka jadi pendeta di kota Gajah, saudara-saudara. Full time, setengah. Soalnya saya punya puyuh di situ, saya punya keramik di situ. Haleluya, untuk nyekolahin anak saudara-saudara. Oh, haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, hilang semua. Akhirnya saya pergi ke sekolah Alkitab. 3 bulan pertama stres berat. Ini rokok kudus ini sudah direnyahkan ini, saudara-saudara. Rokok kudus ini, geliang nih kepala. Kacut nih tangkem, saudara-saudara. Itu rokok kudusnya itu. 3 bulan lenyap, akhirnya praktek dan seterusnya. Dan sampai hari ini jadi pendeta tidak pernah kecewa. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Itu tempat saya. Tempat saudara ada di mana? Apa pelayanan saudara di tempat khusus itu? Sadar nggak saudara di tempat itu? Dan itu ada pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk saudara lakukan, saudara kerjakan. Kita ini kan buatan Allah, kata Paulus. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau saudara tinggal di dalamnya. Saudara tahu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk saudara lakukan? Saudara akan jadi berkat kalau saudara melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan baik. Kalau pekerjaan baik itu membuat seseorang menjadi berkat. Melalui pelayanan, saudara sedang membangun seseorang. Melalui pelayanan, saudara sedang membentuk seseorang. Melalui pelayanan, saudara sedang menjadikan seseorang. Haleluya. Haleluya. Tempat dipulihkan. Keserupaan dengan Allah dipulihkan. Paulus katakan, orang-orang yang dipilihnya dari sejak semula, ditentukannya dari sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ini kan saudara bersaudara, berlainan denominasi nggak masalah, berlainan gereja nggak masalah, tapi kita ada satu komunitas anak-anak Allah dan Yesus yang sulung di antara kita. Kita punya Yesus yang sama, yang sulung di antara kita. Haleluya. Dan dia lahir oleh Roh Kudus. Dan setiap kita yang dilahirkan oleh Roh Kudus, lahir baru oleh Roh Kudus, saudara, Yesus yang sulung di antara kita. Dia yang pertama dilahirkan oleh Roh. Lalu kita nyusul menjadi adik-adiknya, menjadi satu komunitas di mana dia adalah yang sulung di antara kita, saudara. Haleluya. Dia memulihkan tempat kita. Dengan apa? Dengan darah dan tubuhnya. Dan di tempat itu, dalam kapasitas Tuhan, Paulus katakan kepada kita, ada banyak pelayanan, tetapi satu Tuhan. Di tempat khusus pada tubuh itu, ada pelayanan yang dipercayakan kepada saudara. Seperti Adam di Taman Eden itu, Allah mempercayakan pelayanan, mengusahakan dan memelihara taman.
bagi setiap saudara di Taman Eden, yaitu tempat khusus pada tubuh itu, ada pelayanan yang dipercayakan kepada saudara. Sadar ora di tempat khusus, apalagi sadar pelayanan saudara-saudara. Mumpung iso monek-monek ke saudara. Haleluya. Mumpung masih bisa monek-monek ke saudara sore hari ini. Sadarnya saudara punya tempat khusus. Cari tempat itu. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kerajaan Allah. Tempat khusus itu bagi saudara. Sebab di situ Tuhan memerintah saudara dengan apa? Mempercayakan pelayanan, mengatur, mengendalikan saudara dengan pelayanan yang diberikan. Kalau Yesus mengatur hidup saudara, memiliki hidup saudara, dia memberikan pelayanan. Oleh pelayanan itulah Yesus mengendalikan hidup saudara dan saya. Cari tahu pelayanan itu apa. Seperti saya tadi, mencari kebenaran. Dan Tuhan tunjukkan yang melayani, hendaklah melayani. Orang jadi pendeta aja loh, sama-sama jadi pendeta, saudara-saudara. Khotbah saya beda dengan khotbahnya pendeta si Tinja, si Torus, Pak Humardi dan seterusnya. Ya beda, warna khotbahnya beda. Saya punya tempat khusus, orang lain nggak punya. Dan saya juga tidak bisa mempunyai kelebihan orang lain, tidak. Saya dengan kelebihan saya, tapi bisa sinergi dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama, sasaran yang sama. Haleluya. Dan kemudian pelayanan sudah ada, tapi tanpa karunia roh. Sama seperti ketika Allah telah membentuk Adam dari debu tanah liat. Kalau tidak dihembus nafas Allah, dia tetap ngatang-ngatang aja. Tapi ya dihembus dengan nafas hidup. Saudara sudah punya tempat khusus pada tubuh itu, sudah dipercayakan pelayanan. Tanpa karunia roh, omong kosong saudara bisa melayani. Makanya Paulus berkata dan mengajar kita, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Jadi roh itu yang menghidupkan pelayanan saudara. Haleluya. Dan kemudian yang terakhir, Yesus memulihkan hubungan kita dengan apa? Dengan kesepakatan baru. Kesepakatan baru, perjanjian baru. Ya, dengan kesepakatan baru itulah kita hidup bagi Bapa, hidup bagi Allah di tempat khusus pada tubuh itu sebagai pelaku kehendak. Jadi Tuhan berkata begini, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Di mana saudara melakukan kehendak Bapa? Di tempat khusus itu. Dengan pelayanan yang datang dari Tuhan, dengan karunia roh yang menghidupkan pelayanan itu, saudara bergerak dalam hubungan yang terikat oleh kesepakatan. Haleluya. Baru saudara bisa menjadi berkat. Bless. Wah, so be blessing, saudara-saudara. Wah, orang Jawa kan masuk Inggris, langelan, saudara-saudara. Tapi itulah maksudnya, saudara-saudara, diberkati untuk dapat menjadi berkat. Saudara, menyangkut tempat, identitas, pelayanan, dan hubungan yang sudah ditebus oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan, dibenahi oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Bawa pulang kebenaran ini. Di rumah bergumul, Tuhan, tempat saya yang kurus di mana itu? Seperti apa? Pelayanan saya apa? Haleluya. Tuhan aku itu dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Tanpa itu saudara tidak akan jadi berkat. Dari maksiat mungkin saudara ada berkat. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Barangkali bisa disambung lagi 1 jam ke depan. Terima kasih Om buat firman. Mari kita berdiri bersama-sama. Pemain musik, coba berdebat. Ketika pertama saya dapat tema ini, saya berkata kepada jemaat, apakah Bapak Ibu semua diberkati? Jemaat sepakat berkata mereka diberkati. Dan kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan
hidup ini untuk menghayati. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia apa yang Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi benar. Oh Tuhan, inilah doa kami kepadamu, Bapa di surga. Biarlah kami semua yang berhimpun sore ini jadi berkat setelah kami menerima firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, firman yang menjelaskan kepada setiap kami bahwa kami punya tempat di dalam tubuh Kristus dan kami harus berfungsi di sana. Kami menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, dan biarlah banyak orang diberkati dalam pelayanan kami masing-masing. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus terus memeteraikan firman itu dan mengingatkan kami semua untuk jadi berkat, karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu, dan kami sudah terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Mudah-mudahan memberkati semua kami di tempat ini. Diberkati Tuhan di pelayanannya. Terima kasih juga yang saudara semua boleh hadir. Puji Tuhan.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berdoa, nanti Ibu diomelin silakan untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami untuk penopang pelayanan pekerjaan. Oleh karena itu berkati tangan-tangan kami yang memberi besar dan kecilnya, Allah yang memberi korban untuk mengembalikannya dan Allah pun yang menyempurnakannya. Kami siap untuk memberikan korban persembahan ini dengan sukacita di dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian.